Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini. Bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan. Sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allah Akbar, ya Allah, Allah Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Beberapa hari terakhir masyarakat kebingungan mencari gas LPG 3 kg imbas dilarangnya para pengecer menjual gas bersubsidi. Dan menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pelarangan dilakukan agar subsidi tepat sasaran, tetapi ternyata justru menimbulkan kegaduhan di lapangan. Nah, belakangan diketahui pelarangan yang dikeluarkan bukan kebijakan dari Presiden Prabowo, hingga akhirnya larangan kemudian dicabut. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana seharusnya langkah pemerintah menertibkan penjualan gas LPG 3 kg? Bersama saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, inilah interupsi. Gaduh gas melon, siapa tertuduh? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami para narasumber. Di sebelah kanan saya ada Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Anissa, Mas Aryo. Dan di sebelahnya ada Prita Laura, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Sandi Suwardi Hasan, Asosiasi IUMKM. Selamat malam Mas Sandi. Dan Mas Adi Praitno, pengamat politik kita malam hari ini. Selamat malam Mas Adi. Malam Mas Aryo. Dan mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ Jakarta. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, pertama mungkin ke Mbak Lulu ya. Mbak Lulu, tadi dikatakan Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa ini bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Jadi sebenarnya kebijakan dari siapa? Apa yang disampaikan oleh Pak Dasko ini adalah terkait dengan pelaksanaan, implementasi. Tentunya ketika bicara mengenai implementasi adalah kebijakan Kementerian Teknis, bukan kebijakan dari Presiden. Sikap Presiden sangat jelas, berkali-kali disampaikan adalah bagaimana kebocoran-kebocoran di negara ini harus diatasi. Kebocoran di negara ini bisa melalui pintu korupsi. Kita semua tahu itu. Yang kedua, melalui pintu tata kelola. Salah satunya ini. Dan KPK menyebutkan bahwa mengendus di akhir Desember lalu mengendus potensi kerugian negara dari subsidi tidak tepat sasaran melalui LPG 3 kg ini adalah sebesar 50 triliun. Ini yang ingin ditertibkan. Kebijakannya adalah perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran dan memastikan negara hadir. Memastikan agar para penerima benar-benar mendapatkan sesuai dengan yang disediakan oleh negara. Namun bicara mengenai implementasi adalah hal yang berbeda. Implementasi adalah sesuatu yang kita harus terus perbaiki. Cara memperbaikinya dengan bagaimana? Dengan mendengar, dengan melihat rakyat, dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau disampaikan tadi oleh Pak Dasko bahwa ini bukan kebijakan Presiden, implementasinya adalah tentunya tata kelolanya ini adalah wewenang dari Menteri Teknis. Bang Rahman, kenapa bisa kejadian seperti ini Bang Rahman? Baik, makasih. Saya kira kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri, Pak Bahlil itu Kementerian SDM mengambil alih tanggung jawab
masalah ini, masalah yang ditugaskan oleh Presiden, bagaimana soal tata kelola tadi, dan itu yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Bagaimana memastikan bahwa 2 hal yang mau dipastikan. Yang pertama, masyarakat yang menerima adalah mereka yang berhak, kelompok miskin. Yang kedua, harga sesuai dengan harga subsidi. Dan itu harganya kan sekarang ada yang sampai 22.000, 25.000, padahal harganya mestinya di bawah 20.000. Di bawah 20.000. Belasan ribu ya. Nah, inilah yang akan dipastikan. Pertanyaan saya adalah apakah sebelumnya Pak Bahlil dan juga teman-teman di Kementerian SDM sudah mengantisipasi jika pengecer dilarang menjual 3 kg, maka lari ke pangkalan akan terjadi antrian yang begitu panjang. Ya, mari kita lihat 2 hal di situ ya. Ada Kementerian SDM, ada Pertamina pada sisi yang lain. Jadi memang kita mesti fair melihat bahwa ada persoalan di Kementerian SDM dalam hal merancang kebijakannya. Tentu juga yang mesti sesungguhnya hadir adalah Pertamina karena yang hari-hari mengatur distribusi adalah Pertamina. Nah, satu lagi Bang Rahman, terkait tadi harga yang tidak merata. Apakah selama ini harga eceran tertinggi HET itu sudah pernah diatur? Sepertinya ya, diatur dengan melihat bahwa itu di harga subsidi 12.500, kemudian harga yang diterima dari Pertamina ke agen, dari agen ke pangkalan, dan itu Jadi pengecer sebenarnya sudah ada patokan harga untuk menjual? Iya. Apa dari agen? Dari pangkalan. Dari pangkalan. Ya, mereka ini kan mata rantai terluar dari pangkalan, yang terutama untuk persoalan jarak dan seterusnya. Dan itulah kemudian yang mesti diatur oleh Kementerian SDM saya kira dengan mencoba memastikan yang pengecer ini jadi sub pangkalan. Nah, oke. Dari Pertamina ke pangkalan tuh kasih harga berapa biasanya? Dari Pertamina ke pangkalan? Pertamina ke pangkalan itu 15.000. Pangkalan jual? 18.000. 18.000. Saya tanya ke Pak Sandi. Pak Sandi, kalau misalnya dijual di pangkalan berapa, di pengecer berapa? Kan sebetulnya jalur distribusinya jangan kemudian dipotong langsung di pengecer. Karena jarak tempuh pengecer, kadang dia harus ngambil sendiri ke pangkalan. Kemudian ada ongkos transportasi. Ongkos transportasi, tiba-tiba yang divonis bersalah oleh Pak Menteri, pengecer tuh. Ini kan saya mau bilang apa gitu kan, kalau ini kemudian rakyat yang paling kecil dijadikan tumbal. Jadi harusnya yang perlu ditertibkan itu jalur distribusinya dulu nih. Ini sebetulnya pemain utamanya di pangkalan siapa sih? Berapa orang yang punya pangkalan ini, siapa saja yang punya, itu dulu tertibin. Nah setelah ini tertib nih, tertibkan dulu yang 12 kilogram. Rumah-rumah yang katanya tidak miskin dicek dulu mereka pakai yang berapa kilogram. Jangan pakai 3 kilogram lagi. Nah itu dia tuh. Nah jangan kemudian yang disidak yang 3 kilogram dulu. Yang 12 kilogram yang disidak nih. Karena lebih mudah. More easier. Lebih mudah untuk menemukan ini. Oh ini orang kaya nih penghasilannya lebih dari 15 juta pakai 3 kilogram. Ini lebih mudah karena lebih sedikit. Gitu. Kalau kemudian Pak Menteri kemana-mana sidak sini, rakyatnya jutaan ini yang kategori miskin, jadinya tidak masuk akal akhirnya. Jadi menurut Mas Sandi harusnya ditertibkan adalah pangkalan. Pangkalan dulu, kemudian agen, subagen ya, itu tetapkan dulu nih. Pangkalan itu siapa Mas? Apakah mereka termasuk orang-orang dengan modal yang begitu besar sehingga bisa menjadi pangkalan? Jadi pangkalan ya. Mas, LPG? jadi yang namanya, ini kan kita ngomong UMKM ya. Nah kami ini lebih concern yang kemudian yang paling kecil nih, ya kan, bukan yang menengah, bukan yang kecil, tapi yang mikro. Pengecer tuh mikro. Dia hanya punya 5 biji tabung gas, 10 biji tabung gas. Hari ini jadikan tertuduh. Terus gimana dong? Itu yang Anda tidak terima ya? Tidak terima, gimana? Apalagi teman-teman yang warung Madura nih. Nah, saya mau lari ke Mas Adi nih. Mas Adi Praetno itu pengamat politik yang juga punya usaha sampingan. Warung Madura langsung cengar-cengir Mas Adi. Di daerah. Jadi please deh gitu. Pinggiran Jakarta. Mas Adi, pengalaman Anda jual tabung gas 3 kg juga di warung? Kalau di warung-warung Madura, ya. Oke, pengalaman Anda seperti apa Mas Adi selama ini? Ya memang pengecer itu menjual harga jauh lebih tinggi ketimbang di pangkalan. Mas Adi jual berapa? Tapi memang selisihnya kan nggak terlampau jauh, sekitar 3.000 ataupun 4.000. Misalnya di pangkalan 16.000, paling nanti di pengecer dijualnya 20 atau 21.000. Jangan dilihat marginnya itu 4 atau 5.000. Itu anggap saja bagian dari jasa yang dilakukan oleh pengecer. Untuk pengambil tadi. Betul, karena kalau warga ke pangkalan itu bisa saja dia mengeluarkan duit 4 kali lipat ketimbang beli gasnya. Karena soal jarak tempuh, kadang nggak punya kendaraan, harus naik ojek. Nah sebenarnya kalau saya membaca soal tabung gas 3 kg itu,
Pertama ini soal sosialisasi sebenarnya. Betul ada upaya untuk memutus mata rantai bagaimana siklus 3 kg itu tidak tepat sasaran. Tapi kalau kemudian tiba-tiba keputusannya itu ujuk-ujuk tanggal 1 Februari berlaku, di mana eceran itu haram hukumnya menjual, orang bingung Pak. Karena satu, orang itu tidak pernah tahu di sekitarnya itu pangkalan jarak tempuhnya di mana. Kalau tiba-tiba tabung gasnya itu habis tengah malam, dia kesulitan untuk mengakses. Dan itu yang kemudian menjelaskan kenapa tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 terjadi antrian begitu panjang. Karena warga itu nggak tahu di sekitarnya itu, entah di kecamatan mana, di tempatnya seperti apa, untuk membeli tabung gas 3 kg. Baik, saya ke Bang Rahman. Bang Rahman, berarti sebelumnya nggak ada sosialisasi atau tidak ada data satu agen atau satu pangkalan itu pegang berapa kelurahan sih? Kalau soal agen dan pangkalan itu Pertamina. Yang lebih paham detailnya tentu Pertamina. Kalau Kementerian SDM lebih pada... Tapi tentunya koordinasi dong. Oh ya pasti. Tentu mereka. Tetapi saya kira dalam mencari ini, saya kira Pak Bahlil ketika setelah dipanggil oleh Presiden, diperintah oleh Presiden, beliau siap ketika pengecer diaktifkan kembali, beliau mengatakan bahwa ini Kementerian SDM mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan terhadap hal-hal yang tadi, termasuk bagaimana soal yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa bagaimana mendekatkan gas 3 kg ini dengan masyarakat. Berarti kan itu soal pangkalan dan sub pangkalan. Bahkan saya lihat dalam beberapa media Pak Menteri itu mengatakan bahwa sampai ketua RT, ketua RW akan dijadikan sub pangkalan. Berarti memang ada kebijakan yang disiapkan oleh Kementerian SDM untuk memastikan bahwa gas ini lebih dekat dengan masyarakat. Karena memang ini ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin. Yang sekarang memang yang jadi soal, kita lihat ada agen yang tidak terlalu banyak, pangkalan yang tidak terlalu banyak. Dan itu saya kira menjadi hal yang menjadi perhatian Kementerian SDM untuk, seperti yang dikatakan oleh Pak Bahlil, mengambil alih tanggung jawab, membereskan sesuai dengan perintah Presiden. Balik lagi tadi terkait koordinasi dengan Presiden. Jadi selama ini Pak Bahlil ini sama sekali tidak pernah mengkoordinasikan masalah pengaturan subsidi LPG 3 kilo yang sampai bocor 50T ini, Mbak Lulu. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sesuatu karena ini sangat penting, ini sikap pemerintah. Kami minta maaf betul kepada masyarakat yang sudah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG, bahkan kemudian ada kemudian korban, juga kemudian kelelahan dan sebagainya. Kami minta maaf betul, tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari seluruh masyarakat begitu ya, dan juga kemudian dari NGO, dari pengamat, dari media. Terus kami terima masukannya untuk perbaikan. Dan kami juga minta kepada masyarakat untuk jika ada hal-hal lain yang di lapangan ditemukan tidak berjalan dengan baik, tolong dilaporkan kepada kami sebagai bagian dari keep improving, terus berupaya memperbaiki implementasinya. Nah, bicara soal koordinasi, kembali lagi tadi kepada hal yang tadi disampaikan bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis, lagi-lagi ini ranah kementerian. Kita harus pahami hal tersebut terlebih dahulu. Jadi Pak Presiden hanya tahu garis besarnya saja gitu? Ya, sudah pasti. Pasti seperti itu. Itu sesuai dengan tata kelola negara ini. Nah, sebentar saya mau sampaikan dulu. Bicara tadi banyak bicara mengenai harga. Maaf sebentar ya Mas ya, saya potongnya. Kita bicara tadi soal harga. Di sini juga adalah bentuk bagaimana pemerintah hadir melindungi masyarakat yang seharusnya membayar dan mendapatkan subsidi. Karena bicaranya bukan soal harga di sini saja, karena harga ada yang kemudian naik tidak terkendali, begitu ya. Memang tadi dikatakan marginnya kecil. Jika satu pengecer, kami menemukan ada pengecer yang biasanya dia membeli tabung gas LPG, dia menjual di atas 20 ribuan, dan kemudian dia membelinya dari seseorang yang mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan, tahukah pangkalannya di mana? Tidak tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu, kilogramnya kurang dari 3 kilogram, lapornya kemana tahukah? Tidak tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi masyarakat miskin. Masyarakat yang rentan, yang membutuhkan subsidi tersebut yang dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah kilogramnya karena praktek-praktek main-main suntik-suntikan. Dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke dalam tabung gas baru. Kemudian ada juga praktek di mana kami menemukan seorang tukang gorengan yang menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya bisa dipakai 10 hari. Tapi kok tiba-tiba cuma 5 hari? Ya. Terus kemudian ketika tabungnya digoyang-goyang gitu, isinya ada airnya. Ini ada praktek-praktek oplosan. Masyarakat itulah di mana negara itu hadir memasukkan
sistem distribusi, tadi saya setuju apa yang Mas sampaikan, sistem distribusi menjadi dalam distribusi ini menjadi satu sistem yang bisa diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi masyarakat yang tidak berhak menerima, ya jangan ngambil, gitu ya. Itu diawasi dengan sistem itu. Kemudian berbicara soal subpangkalan, nanti pengecer akan jadi subpangkalan, tapi kalau misalnya banyak nih, nanti pengawasannya seperti apa, kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Mas Andi sebagai orang yang paham tentang seluk-beluk penjualan gas LPG 3 kg, kami ingin mengetahui di sini, ada istilah oplos mengoplos, suntik menyuntik, itu terjadi di pengecer atau di pangkalan, Mas Andi? Terjadi di isu yang dilemparkan oleh yang punya kebijakan. Karena masyarakat itu tidak cukup punya kemampuan untuk sampai selicik itu. Kami yang di mikro, yang sangat kecil ini, kemampuannya hanya beli 10 biji dijual seminggu laku dijual lagi. Hanya itu kemampuan. Artinya pengecer juga tidak tahu sebenarnya berapa sih isi dari gas 3 kg yang dijual itu, apakah benar 3 kg ataukah sudah berkurang? Ada di pangkalan. Pangkalan biasanya ada di SPBE ya, stasiun pengisian blok LPG itu, dia di situ. Jadi kalaupun ada isu, itu isu, menurut saya isu, karena kami tidak menemukan secara masif terjadi proses. Tapi pernah dapat komplain terkait gas yang dioplos gitu? Atau pernah mendengar cerita langsung dari yang mengalami? Dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu pernah ada isu itu. Itu isu atau fakta ya Mas Andi? Saya tidak tahu. Dulu 5 tahun yang lalu ya kan ini sebenarnya sistem dari 3 kg ini kan sudah kurang lebih 15 tahun ya Bang ya? 15 tahun kan. Kemudian tiba-tiba hari ini pengecer menjadi harus dibingungkan dengan situasi ini. Ibu-ibu, emak saya juga bingung gitu kan, yang ada di Banyuwangi, di Jember. Kemudian kakak saya yang menjualnya cuma 5 biji, 10 biji harus, kemudian waduh ini jual berapa? Ditanyain oleh petugas. Mas, artinya singkat cerita, kalaupun ada oplos mengoplos atau suntik menyuntik itu terjadi di pangkalan menggunakan alat khusus seperti itu? Sederhananya tertibkan dulu pangkalan. Oke. Tertibkan dulu agen. Jangan kemudian rakyat terus. Agennya dulu nih tertipin, siapa sih agennya? Tertipin di pangkalan, yang punya pangkalan ini siapa sebenarnya? Mbak Prita saya kira punya data lah itu. Pangkalan ini yang punya siapa saja nih? Pejabat siapa saja yang punya ini? Cek dulu tuh. Jangan-jangan sudah punya pangkalan LPG 3 kg, di rumahnya yang dia ini pejabat masih pakai 3 kg juga. Ini kan brengsek. Malu langsung. Malu silakan. Itu sebabnya tadi kuncinya adalah pengawasan, tata kelola yang dimasukkan di dalam satu sistem. Sistem yang diatur ini ada 2. Sistem terhadap distribusi tadi. Saat ini Pertamina, tadi sebelum kesini saya update dari Pertamina, sudah ada 370.000 yang mendaftar menjadi subpangkalan di berbagai daerah di Indonesia dengan prosedur yang juga dipermudah. 370.000 ini masuk ke dalam sistem sehingga kemudian nanti bisa terlihat begitu dalam proses pengawasannya. Itu dari sisi distribusi. Dari sisi penerima manfaat sudah juga kemudian kita pakai tata kelola NIK. Yang ini juga merupakan satu hal yang direkomendasikan. Artinya pakai KTP oleh ya Mbak Lulu? KTP. Yang direkomendasikan oleh KPK bagaimana subsidi tepat sasaran. Jadi yang bisa membeli yang benar-benar berhak. Karena kalau kita lihat ya, ada di tabung 3 kg itu ada satu tulisan yang aduh saya juga kenapa sih harus ada tulisan seperti itu, rasanya miris bacanya. Tapi ternyata kemudian tulisan itu tidak berpengaruh tuh. Begitu masih tetap saja orang yang kemudian mampu tidak malu. Di tabungnya, di truknya. Ada artis yang ketahuan pakai 3 kg. Itu dia tuh. Jadi sistem inilah yang kemudian menjadi satu alat kontrol. Tentunya tadi kami sambil terus kemudian meminta masukan implementasinya dari Mas, kemudian juga dari asosiasi, dari UMKM, dari masyarakat, dari pengecer. Apakah sistem ini masih bisa diimprove lagi, masih bisa dikembangkan lagi untuk tata kelola yang tepat. Mbak Lulu, nanti setiap pangkalan ini akan dikasih semacam scan barcode gitu untuk NIK-nya, jadi
misalnya orang nggak akan beli pindah-pindah gitu di satu tempat atau mungkin nyuruh ART-nya gitu atau nyuruh supirnya gitu kan biasanya kayak gitu kan. Untuk teknisnya nanti Pertamina akan menyampaikan. Yang jelas pesan Presiden adalah jangan menyulitkan masyarakat. Harus mudah, harus dibantu. Saya kira nggak perlu tepat diawasi sasaran. Mbak Brita. Karena sistemnya sudah jalan. Tertipin aja tuh Pertamina. Cukup. Kalau nanti pengawasan lagi jadi kayak pemilu aja semuanya diawasi. Udahlah tertipin aja itu, ada aturan mainnya sudah ada. Kemudian kalau memang saya tadi dibisiki oleh beliau, ya sudah kalau memang kemudian itu toko eceran, jadikan kemudian subagen yang terkecil, tidak perlu pakai syarat yang ribet-ribet. Mampunya beli berapa nih untuk dijual lagi, 10 tiap minggu, sudah selesai. Kami yang di kecil-kecil ini tidak terlalu banyak mikir. Jadi ada orang beli, dilayanin, lebihnya cuma 2.000. Nah, sialnya itu yang artinya ada tanggung jawab sosial juga dari pengecer ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gas. Tanya beliau ini sudah kita ini menyiapkan 10 tabung tiap minggu, ada orang kematian masih nyumbang lagi, nggak pernah terfikirkan. Beliau-beliau yang di politik ngerti. Toko ini kalau di masyarakat tuh, dia punya 10 tabung dijual tiap minggu, kemudian beli lagi belanja. Hampir tiap minggu ada kematian dia masih nyumbang. Kebersihan kemudian nyumbang. Pangkalan belum tentu nyumbang Pak. Agen belum tentu nyumbang. Kenapa kemudian yang disoal kami yang kecil-kecil ini? Makanya saya sih usulnya tidak usah ribet-ribet. Tertibkan dulu pangkalan, agen, tertibkan aja. SOP-nya ditertibkan, baru setelah itu biarkan masyarakat bekerja, tidak perlu digital. Mereka daftar kok. RT, RW, kelurah, kades itu ngerti. Oh ini toko, silakan daftar nih. Sudah ngerti. Baik. Tidak perlu digital kok, sederhana saja. Bang Rahman, untuk pengawasan distribusi itu dari domainnya SDM atau domainnya Patra Niaga? Kalau pengawasan domainnya Kementerian SDM. Dan hari ini Pak Bahlil mengatakan akan membentuk badan yang khusus memonitoring distribusi. Iya, memonitoring terutama pertama terkait kepastian bahwa harga itu sesuai dengan harga subsidi. Nanti pelaksanaannya gimana Bang? Ataukah memakai model apps, aplikasi atau seperti apa? Salah satunya aplikasi, itu lebih memudahkan. Tapi maksud saya, konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Artinya subsidi LPG terus meningkat. Dan mau dipastikan bahwa yang menerima itu adalah mereka yang berhak dan harganya sesuai. Nah sekarang ini ada 2 hal yang masalah. Yang menerima bukan yang berhak, ada yang bukan yang berhak. Yang kedua, harganya di atas. Kalau masyarakat misalnya mau dengan harga 25.000, sesungguhnya itu tanpa subsidi kan? Tapi kan ketika harga itu di atas itu menandakan adanya mekanisme pasar yang bekerja di situ. Barangnya langka tetapi permintaannya banyak sehingga harganya naik. Fungsi SDM kan artinya tidak bekerja Bang di situ. Iya. Itu disparitas, artinya ada harga yang harganya sesungguhnya kalau tanpa subsidi tinggi menjadi harga murah sehingga peminatnya tinggi. Karena kalau sesuai harga pasar kan tentu orang beli yang 12 kg, orang tidak mau ngejar yang 3 kg, tapi kan harga 3 kg itu jelas rendah karena disubsidi. Nah sehingga itu tadi subsidinya terus membengkak, 85 triliun, andai kata misalnya yang KPK rekomendasikan 50 triliun itu misalnya, taruhlah negara bisa menghemat 25 triliun saja. Dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM, oleh yang dilakukan oleh Pak Bahlil untuk mengatur tata kelola yang dengan baik, memastikan bahwa yang menjual itu adalah mereka yang terdaftar, baik agen ataupun pangkalan ataupun subpangkalan. Dan yang kedua yang membeli yang 3 kg hanya mereka memang yang benar-benar berhak, yang lain silakan ambil yang 12 kg. Kalau perlu misalnya Pertamina sederhanakan, kalau 12 kg itu terlalu ketinggian harganya pecah lagi jadi 7,5 kg supaya mungkin karena kalau 12 kg mungkin 200 ribuan. Mahal harganya. Tapi kan begini Bang. Ya. Pangkalan itu dia dikasih jatah nih. Marginnya sebut saja 1.000 perak. Ya kan dari 13.500 ke 15.000 dia lepas. Tapi kan dia volumenya gede. Ya, Pak. Ya kan ribuan volumenya. Iya kali banyak. Sehari ya kan? jatahnya, sehari misalnya jatahnya 5.000 atau 5.000 kali 1.000. Coba iya, dihitung. artinya kalau marginnya 1.000 bisa dikalikan. Sementara eceran marginnya 4.000 tapi tabungnya cuma 10 ataupun 5. Kemudian Pak Bahlil menyoal yang 4.000 itu. Jangan dong. Evaluasi dulu nih yang volumenya banyak. Jangan menyoal
yang mikro gitu. Kalau Pegadaian itu kan punya jargon menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau yang Pertamina ini menyelesaikan masalah dengan masalah, Pak. Ya kan itu yang terjadi. Kenapa? Pangkalan di kita kan nggak banyak. Yang banyak itu adalah pengecer dan itu langsung mengakses kebutuhan warga. Per hari ini tidak ada warga yang komplain bahwa harga 3 kg itu mahal. Nggak ada. 25.000 berarti sebenarnya nggak keberatan. Mereka terbantu kan kemarin waktu langka. Para warteg itu ngomong jangankan 30 Mas, 50.000 pun kita bayar kok. Yang penting nggak sulit dan nggak harus cari pangkalan berhari-hari. Yang ingin saya katakan adalah kata itu benar, 50.000 saja itu warga terima berarti kan sesungguhnya subsidi bisa kita cabut. Negara bisa cabut dialihkan ke tempat lain. Artinya Jangan dipotong Bang. Penjual warteg, dia ada unit bisnis. Maksud saya, kalau rakyat. Mak saya teriak Bang. Kalau yang hari-harinya memang pakai itu. Mari kita buat fair. Kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa dengan 25.000 itu cukup, artinya kan di situ tidak perlu ada subsidi. Berarti uang negara yang 87 triliun ini sesungguhnya menguap. Uangnya keluar, saya kira rakyat tidak nikmati. KSP yang evaluasi aja harga subsidinya dikurangin. Misalkan sekarang di pangkalan harganya sebut saja 15.000. Oke, berarti subsidinya berapa tuh di situ itu? Misalkan 87 triliun. Oke, dikurangkan nih jadi 50 triliun misalkan. Menjadi berapa nih harga normalnya? Misalkan ketemunya 18.000, ya kan? Yang di masyarakat maksimal misalkan dibuat 25.000. Saya kira gak ada masalah gitu. Asalkan barangnya ada. Barangnya ada gitu. Jangan kemudian tiba-tiba orang mau beli nggak boleh. Ini ada jatahnya. Wah. Per hari ini misalnya kita itu tidak bisa mengidentifikasi seberapa banyak pangkalan yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi kalau saya tinggal di Ciputat, eceran yang kanan kiri jumlahnya 15 itu habis, saya kebingungan. Ini mau langsung ke kota atau ke Kabupaten Tangerang. Ini yang kemarin menyebabkan antrian yang begitu panjang. Apalagi misalnya Dirjen Migas bilang kemarin kan, wah agak aneh nih. Eceran ini kan ilegal, Masya Allah sekali. Berarti kita beli barang ilegal selama ini, Pak. Itu menyakitkan, serius. Menyakitkan. Oke, atau mungkin nanti bisa dibuat varian baru, gas 3 kg non subsidi. Supaya, karena nenteng-nenteng 12 kg itu berat. Kita akan kembali usai jeda. Oh iya, bisa juga ya. Bang Rahman, ini kan kejadiannya kalau yang saya lihat dan saya amati belakangan ini terjadi karena tidak ada komunikasi antara Kementerian SDM dengan para pelaku ataupun para pengecer termasuk asosiasi. Nah, kenapa pertanyaan dari saya adalah kenapa sebelum pelaksanaan kemarin tanggal 1 itu tidak diajak ngomong dulu Bang, pengecer-pengecer? Saya tambahkan padahal kajian sudah dari 2016. Dari 2016, dari 2003. Itu yang tentu yang mesti menjawab Kementerian SDM. Bukan Golkar ya? kita berkepentingan. Tapi tetap saja seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini soal kisru ini kita ambil alih, kita tanggung jawab, kita cari jalan, kita upayakan untuk menyelesaikan seperti perintah Presiden. Dan itu sudah dilakukan dan setelah kemarin Presiden memerintahkan untuk pengecer diaktifkan kembali, tidak ada lagi pembatasan, tinggal kemudian Kementerian SDM mentransformasi dari pengecer menjadi subpangkalan. Saya kira itu perlahan itu sesungguhnya sudah dilakukan dengan baik. Tapi saya kira ada kisru dan itu Pak Bahlil sudah minta maaf. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kajian ini memang dilakukan sejak tahun 2016 dan dari dulu salah satu kendalanya adalah akurasi data. Anda melihat ini sebagai sesuatu yang dipaksakan? Ya karena memang pertumbuhan pedagang kelontong dan eceran itu kan berkembang secara signifikan. Mungkin data 2016 ketika dibandingkan dengan 2024, 2025 itu perbedaannya jauh secara signifikan. Karenanya ketika ada usulan bahwa membeli tabung gas 3 kg tak lagi di eceran ke pangkalan, kenapa kisruh? Karena yang selama ini menjadi akses supaya warga bisa mendapatkan tabung gas adalah eceran. Kan Pak Bahlil ngomong, ini masa transisi gampang kok, stop eceran ke pangkalan. Nah problemnya setiap orang nggak tahu pangkalan di daerahnya di mana. Kalau kampung saya kebetulan di desa, untuk ke pangkalan, ke kabupaten, itu butuh waktu 3 jam, Pak. Dan itu bisa menghabiskan duit sekitar
sekitar 30 sampai 35 kilo dan itu bisa habis duit 40 sampai 50 ribu, itu kan bisa 2 kali lipat beli tabung gas. Nah itu yang tidak dipikirkan secara komprehensif. Nah yang kedua, pedagang eceran ini kan buka 26 jam. Jadi kalau ada orang kesulitan habis gas tengah malam, enak. Jadi sekalipun harganya berlipat ganda, nggak ada soal kok. Ini bukan soal daya beli, karena terpaksa harus tengah malam. Masalahnya. Karena ketersediaan. Nah, persoalannya ada tidak pangkalan yang buka 26 jam seperti eceran, kan itu rumit. Nah ketika misalnya ada upaya supaya eceran menjadi pangkalan, orang yang dibayangkan ribet, harus ada nomor induk usaha lah, harus NPWP, macam-macam ceritanya. Padahal eceran ini cuman jualan tabung gas paling banyak 15 biji kok. Untungnya kalau dihitung di antara 15 biji tabung gas nggak lebih dari 40 ribu dan itu dianggap kebocoran. Tadi gitu. saya nanya, rata-rata toko pengecer atau toko kelontong tuh punya. Kalau Mbak ide Nisa nggak sih? ada waktu sama Mas Aron, nanti saya ajak jalan-jalan ke warung kelontong Madura. Paling luas lebarnya, ini warung eceran nih, lebarnya 3, ke belakang 4. Di ujung 4 tempat tinggal itu adalah toilet, sampingnya lagi tempat tidur, depannya itu tabung gas. Jadi tidurnya dengan tabung gas, bukan karena kenapa. Karena memang tempatnya sempit dan itu dituduh sebagai kebocoran. Nah pangkalan itu menurut saya perlu dideteksi. Setelah pangkalan baru agen. Kan di situ yang sebenarnya sangat mungkin terjadi kebocoran-kebocoran. Kalaupun toh di bawah ada margin, setiap tabung gas misalnya untungnya 4 atau 5 ribu. Ini kebocoran buat rakyat 4 ribu kok dipersoalkan kok. Nah yang di pangkalan-pangkalan itu yang mestinya diinvestigasi. Kalau di bawah sekalipun bocor, sepanjang itu kepentingan nyontoh rakyat, apalagi nggak seberapa, bagi saya nggak ada soal. Pemilik pangkalan itu siapa sih Mas? Orang-orang penting kah? Ya orang-orang penting, abang-abang kita nggak tahu lah. Mas Aryo, kalau pedagang eceran model kita disuruh bikin pangkalan, sampai kiamat pun tak bisa. Dari Tempatnya, pengecer jadi agen butuh berapa biaya, butuh berapa Mas Adi? berapa ember kira-kira Mas? Kalau eceran itu bagi saya agak susah, kecuali ada supplier yang menginjeksi dana yang besar. Tempatnya harus luas, daya tampungnya besar, dan yang paling penting dia butuh modal yang Mas Adi tidak pernah sedikit. nyoba ya dari pengecer untuk jadi agen? Nggak sanggup Mas. Kita ini pedagang biasa, cuma Apa aja sih yang sanggup dibutuhkan menjual untuk jadi- tabung gas cuma 5 sampai 10 biji. Di luar itu gelap gelita, wallahu alam bisawab. Nggak ngerti, nggak bisa, nggak sanggup. Apalagi pangkalan ya. Nah, yang pangkalan-pangkalan ini adalah orang-orang yang saya kira punya akses modal dan punya akses secara politik. Nah, itu yang saya kira memang harus dibicarakan dari hati ke hati. Persoalan kekisruhan soal gas dari dulu, BBM dari dulu, ini panjang ceritanya. Tapi bukan pemain utamanya itu adalah orang di bawah. Mereka nggak tahu apa-apa kok. Nah, level atas itulah yang mestinya harus diseriusi. Dan saya kira Kementerian SDM, Pertamina pasti tahu siapa pemain-pemain di pangkalan ini. Saya ke Mbak Lulu. Kebocoran ada di pangkalan katanya Mbak Lulu. Ya, kami akan kembali lagi kepada sistemnya. Nanti dari sistem tersebut bisa kelihatan. Tentunya masukan-masukan berharga nih dari para yang terlibat langsung di lapangan menjadi satu masukan yang berharga. Tadi kami juga sampaikan perlu masukan-masukan lain untuk kemudian membangun sistem tata kelola yang paling baik. Tadi disampaikan juga bahwa setiap subsidi bagaimanapun di banyak negara dan Indonesia juga menerapkan adalah pakai identitas. Karena data yang terpadu, data yang tunggal untuk menyalurkan subsidi akan menuntun kepada ketepatsasaran. Dan Indonesia saat ini pun sudah bergerak. BPS sedang mengerjakan DTSEN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana seluruh data kependudukan menjadi satu dan kemudian disitulah kemudian menjadi satu pintu untuk ketepatsasaran subsidi. Di mana di dalamnya juga tentunya adalah di sana ada subsidi LPG, kemudian subsidi yang lain-lain ya. Perlindungan sosial akan masuk dari pintu itu. Jadi bagaimanapun data menjadi satu sistem untuk mengelola. Kalau tadi Mas sampaikan bahwa nggak usah lah pakai data-data seperti itu. Kita lihat ada kebocoran 50 triliun. Itu kenyataannya dan itu bagaimanapun harus dikendalikan. Nah, mari berikan dulu kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja dengan sistem ini sambil terus kami menerima masukan-masukan untuk kemudian terus mengembangkan bagaimana implementasinya. Pesan Presiden jelas, sikap Presiden jelas adalah untuk kemudian menutup kebocoran-bocoran agar uangnya, dananya digunakan kembali untuk program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dijawab dulu Kita dong. lihat ya Mas, Kebocorannya itu sebentar gimana lagi sebenarnya kita versinya? tanggal 10 Versinya Februari teman-teman, Mas, kita gimana akan punya cek kebocorannya? kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, satu program kesehatan yang akan diberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kapan Mbak Anissa ulang tahun, Mas Aryo ulang tahun bisa cek kesehatan gratis dan itu dananya tentu tidak kecil. Sehingga kemudian perbaikan kebocoran-kebocoran itu perlu dilakukan.
untuk kemudian memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan banyak hal lainnya. Pembangunan rumah, semua itu butuh dana. Kebocoran harus ditutup, itu sikap Presiden. Kemarin ketemu dengan Pak JK berbicara soal gas juga, Mbak Lulu, Presiden? Kalau kita melihat pertemuan Bapak JK, Yusuf Kala, kemudian dengan Presiden, kemudian didampingi juga oleh Menteri Pertanian. Ini adalah pertemuan tokoh-tokoh bangsa yang memperbincangkan mengenai berbagai persoalan bangsa. Tidak spesifik LPG ya berarti? Karena kan kebijakan LPG 3 kilo ini kan ketika zamannya Pak JK. Kan? Betul. Berbagai persoalan bangsa dibahas di sana, termasuk juga mengenai ketahanan pangan kita. Tapi kan gini Mbak, kalau kemudian narasinya hari ini kebocoran dari subsidi, yang disidak itu adalah toko eceran, kan berarti dugaannya yang brengsek toko eceran. Tidak persis. Tertuduhnya. Loh, kecuali kalau kemudian ada kebocoran nih di sini, oke, Patra Niaga dulu nih yang dicek, pangkalan kemudian disidak, agen disidak. Kalau kemudian ini ngomong narasinya kebocoran, yang disidak itu toko-toko kelontong, toko eceran, kan berarti kami ini yang kecil-kecil. Kalau kita bicara mengenai logika pemberian subsidi, begitu ya, distribusi adalah pakai data. Nah tentu tadi yang dimaksudkan adalah bagaimana para pengecer ini masuk ke dalam satu sistem yang terdata. Itulah dia strateginya. Dengan data tersebut kita bisa mengontrol. Jadi bukan tertuduh, tapi lebih kepada bagaimana sistem dimasukkan ke dalam satu sistem sehingga kemudian lebih terkontrol. Itu saja. Tidak ada yang dituduh, jangan mohon maaf juga jangan merasa tertuduh karena ini Oke, kalau begitu kita minta besok yang disidak adalah pangkalan-pangkalan. Kami sampaikan Pak. Biar sama dong posisinya. Jangan kemudian... Justru yang Pak Bahlil datang itu pangkalan. Bang, fotonya dilihat lagi itu di media. Pasti yang dilihat itu adalah ketika di toko-toko kelontong. Yang dinarasikan adalah dengan toko kelontong. Bukan ketika di pangkalan. Pangkalan kalau dicek nih pangkalannya nih. Datanya bener apa enggak? Administrasinya bener apa enggak? Betul. Itu kalau beres, saya yakin rakyatnya tertib. Karena kan ada contohnya di atasnya. Sederhana saja kok. Masyarakat kita itu, kami ini yang pedagang mikro ini, yang kecil-kecil ini, tidak pernah punya niat sejahat itu. Betul. Kami berani garansi. Bang Rahman, kenapa sih langsung potong Kompas ke pengecer yang dengan selisih harga 4.000? Apa karena memang mengendalikannya lebih murah kalau lebih gampang kalau masyarakat gitu? Tidak potong Kompas sesungguhnya karena agen itu kan dikontrol. Sudah pasti dia bagian dari sesuatu yang selama ini diatur. Pangkalan diatur karena mereka bagian dari sistem yang resmi. Nah, kenapa ke pengecer? Sebenarnya bukan untuk bukan tidak persis seperti itu. Hanya Abang mengulang lagi. Kalau kemudian pangkalan sudah diatur, agen sudah diatur, subagen sudah diatur, sistemnya sudah berarti sudah jalan kan? Kan begitu narasinya. Berarti ketika ada kebocoran, kan kami berarti yang bocor. Nah, kan itu narasi. Kebocoran yang dimaksud kayak gini. Kebocoran itu ada dua hal yang saya katakan tadi. Pertama, harganya lebih tinggi dari harga subsidi. Yang kedua, mereka membeli dari yang membeli itu bukan yang berhak, kan pakai KTP. Nah, yang membeli semua di pangkalan itu terdata. Masuk dia di datanya. Dia data karena ada sistem audit yang dilakukan oleh BPK terhadap para agen-agen itu, dicek pembelinya siapa, mana KTP-nya dan seterusnya. Baik. Jadi mohon maaf saya boleh jelaskan sedikit ya. Ketika kemudian pengecer menjual, apakah tahu bahwa orang yang membeli tersebut berhak atau tidak menerima subsidi? Ada 36.000 kehadiran negara dalam bentuk subsidi dalam setiap tabungnya. Ini yang mau diperbaiki Mas. Kebocoran ini yang mau kemudian ditutup. Bahwa yang berhak membelilah yang bisa membeli. Yang tidak berhak membeli jangan membeli. Kebocoran yang paling besar itu terjadinya. Saya bertanya sekarang, berapa perbandingan antara rakyat miskin dengan rakyat kaya? Oke, Mbak Lulu kita akan jawab juga tentang Baik, Mbak Lulu langsung jawab pertanyaan dari Pak Sandi. Perbandingan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya yang menggunakan LPG 3 kg. Gitu kan tadi maksud pertanyaannya? Belum pernah disurvei kali ya. Jadi kalau sekarang kita bandingkan aja antara yang misalkan 200
80 juta rakyat Indonesia nih, atau sama dengan kurang lebih sekitar sebut saja 50 juta rumah. Itu yang kategori kaya itu kan kita hitung jari, paling 1 juta orang nih. Itu kan mudah mendeteksinya. Sekarang datang ke rumah anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota, dicek, oh pakai 3 kilogram. gas melon. Itu lebih mudah ngeceknya, lebih mudah sidaknya daripada kemudian harus masyarakat kecil yang cari untung 3.000, 4.000 kemudian disoal gitu loh. Kalau mau nertibkan pengguna, user, yang kaya dulu ditertibkan. Kita menyesuaikan, yang mikro-mikro ini menyesuaikan. Kalau mau nertibkan pengecer, tertibkan dulu pangkalan, agen, dan subagen. Yang pengecer pasti menyesuaikan. Karena kalau pengecer ini nggak bisa ngambil selain ke subagen ataupun agen. Nggak mungkin ngambil, pasti ke mereka ngambilnya gitu. Jadi kalau mereka tertib, di situ misalkan di subagen, ini jatahmu, tokomu oleh aturan mainnya 10 per minggu. Pengecer nurut kok. Mas, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan bahwa yang kaya dulu yang harus ditertibkan. Kalau solusinya sidak ke rumah orang-orang kaya itu tidak doable, tidak mungkin dilakukan. Berapa banyak sidak harus dilakukan? Siapa petugas yang akan melakukannya? Anggaran lagi yang keluar untuk melakukan sidak bagaimana? Jadi caranya adalah tadi dengan satu sistem yang terpadu. Yang nanti akan terpadu juga dengan satu sistem bagaimana nanti penyaluran subsidi yang lain, perlindungan sosial yang lain. Rencana mulai kapan Mbak Lulu untuk sistem yang baru itu diterapkannya? Sekarang kan untuk membeli pakai KTP, NIK, begitu ya, di situ prosesnya. Dan kemudian saat ini BPS sedang terus bekerja. Nanti BPS akan mengumumkan kapan satu data DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional tersebut akan menjadi satu rujukan data tunggal penyaluran berbagai perlindungan sosial sehingga tepat sasaran. Karena bagaimanapun kita Presiden punya target untuk kemudian menolkan kemiskinan ekstrim di 2026. Nah, nol kemiskinan ekstrim ini artinya harus tepat sasaran. Anggaran yang digunakan juga harus tepat sasaran membantu mengembangkan kehidupan mereka. Jangan kemudian yang bisa mandiri tapi kemudian manja. Menggunakan subsidi. Masalah kita kan selama ini di situ. Baik, waktu ketemu dengan Menteri SDM, apa yang ditekankan oleh Presiden? Lalu. Presiden menekankan perbaikan tata kelola, jangan menyulitkan masyarakat sehingga kemudian masyarakat pengencer bisa berjualan kembali sambil paralel dilakukan proses perbaikan tata kelola. Proses bagaimana para pengencer ini bisa masuk menjadi bagian dari sistem yaitu pangkalan. Jadi subagen, baik, subagen tersebut jadi dibolehkan berjualan sambil kemudian diperbaiki sistemnya paralel berlangsung. Ini yang menjadi arahan dari Presiden. Ya, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ketika katakan misalnya ada warga membeli ke pengecer untuk membeli gas 3 kg, dia menunjukkan KTP. Nah, bagaimana si pedagang tersebut bisa memverifikasi, oh ya betul Anda berhak untuk membeli gas 3 kg ini? Ya ini kan juga menambah keanehan-keanehan baru karena pengecer itu per hari ini tentu tidak punya alatnya kan? Iya, artinya tidak punya nomor induk sertifikat usaha atau apapun. Kalau mau ya semua pengecer Mbak harus diinvestigasi dan diajarin. Kalau kamu mau jujur, tanyalah apakah para pengecer itu punya smartphone. Belum tentu, rata-rata mereka itu yang dipakai adalah stupid phone kok. Nggak ada WA-nya, nggak ada internetnya, gimana mereka mau top up dan mendaftarkan bagaimana usaha mereka yang kemudian bisa mendeteksi. Yang ingin saya katakan adalah tentu harus dikalkulasi seberapa banyak pedagang-pedagang eceran yang menjual tabung gas 3 kg. Cek juga kemampuan mereka soal bagaimana mereka mengakses soal digitalisasi cara mendaftarkan usaha mereka. Kalau semuanya ini bisa dilakukan, jadi orang beli tabung gas pakai KTP nggak ada soal, Mas. Yang secara prinsip kalau saya berkaca pada warung-warung kelontong di Madura, eceran, jangankan mau pakai begini, Pak, pakai bahasa Indonesia aja nggak ngerti, Bos. Kadang kalau ada di telepon ditanya nih siapa yang telepon, karena dia nggak tahu siapa yang telepon. Jadi berjualan di bawah itu karena memang niatannya ingin bertahan hidup lillahi ta'ala. Enggak mikir sampai harus menggarong negara dengan kebocoran-kebocoran itu. Dan ingat, kalau pedagang eceran itu nakal dengan harga, nggak laku warungnya. Selisih 1.000 aja dengan eceran sebelahnya, dia akan bangkrut kok.
Itulah yang saya sebutkan, sebenarnya siklus dari mata rantai kekisruhan ini yang jauh lebih besar kebocorannya adalah di atas eceran dan di atas warung kelontong. Siapakah mereka? Subagen. Siapakah mereka? Agen. Siapakah mereka? Pangkalan. Dan itu adalah pemain-pemain besar. Bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, modalnya bagus, dan tempat usahanya ya? bagus. Dan punya smartphone. Dan punya password tentu saja. Saya ke Bang Rahman. Bang Rahman, langkah dari Pak Bahlil setelah terjadi kekisruhan dengan kebijakan ini apa? Saya kira sudah kita langkah cepatnya pertama membereskan itu tadi, membereskan soal percepatan menjadi yang pengecer jadi pangkalan, kemudian memastikan investigasi dong itu. Ya, ada badan untuk investigasi kalau ada hal yang tidak sesuai, terutama untuk penjualan yang lebih tinggi atau yang membeli yang tidak berhak. Jadi konsen Pak Bahlil di situ dan bagaimana subsidi gas yang sudah 87 triliun untuk tahun 2025 kalau perbaikan sistem ini adalah upaya untuk memastikan yang 87 triliun ini tahun depan kalau bisa turun 10 triliun, turun 15 dan itu bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan yang sudah direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan itu konsen Pak Bahlil. Saya kira begitu. Oke, kita berarti akan menunggu Anissa ya, seperti apa implementasi nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya dan juga tadi keluhan dari teman-teman pengecer juga bisa didengarkan, Bang Rahman, oleh Kementerian SDM. Pokoknya intinya masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkan. Ini mau Ramadan loh ini. Ya, betul, apalagi. Tidak boleh lebih dari 15 menit keluar rumah cari gas. Iya, itu dia. Kalau bisa di warung seberang rumah, di warung depan komplek sudah tersedia buat masyarakat, tidak perlu ngantri lagi dari pagi, apalagi sampai ada korban jiwa. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.